Tapi kalau misalnya sekarang kan kita lihat dunia entertainment kan sebagai Hmm. artis atau sebagai aktor gitu, they have a happier life gitu. Oh tidak, Oke. tentu tidak. Gitu ya? Entertainment ini dunia yang keras sekali. Kemarin tuh yang bolak-balik Bali itu ya, itu tuh aku meditasinya tuh yang kayak tiba-tiba suruh tidur dengerin sitar, kayak gitu. Oh, kayak singing bowl, Singing wing. singing bowl masih oke lah, tapi tiba-tiba kayak ada beberapa kayak bukan band ya, jadi kayak meditasi guru dari India, dia punya lagu lah apa namanya, alat musik yang pakai sitar terus pakai gendang toyong deng, teng, terus kita suruh tidur. Itu pertama kali aku ikut meditasi kan, aku yang kayak tidur ini gua ngapain. Bukan mulai meditasi, rupanya mereka meditasi tapi low key, nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu, jadi kayak ya Oh, udah meditasi ya itu kan sesuatu yang personal juga kan gitu, jadi kayak um, jadi pas ketemu teman-teman artis gitu kayak, ah lu meditasi juga? Oh ya lu Vipassana juga 10 hari di Bogor. Wah, kayak gitu-gitu. Hah, gue aja belum kayak gitu. Jadinya aku eh, surprise aja gitu. Banyak ternyata dari kalangan entertainer yang akhirnya mencari jalan ke sini gitu, mencari jalan di hmm. meditasi gitu. Terus akhirnya ya aku ngerasa berarti mungkin entertainer ini udah orang-orang entertainer ya. Ada beberapa yang udah terenlighten gitu, udah tercerahkan. Kayaknya gue harus kesini deh gitu. Harus bisa melepaskan kemelekatan lewat meditasi lah. Pokoknya untuk biar lebih fokus. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Bisarano Johan dan juga teman saya Heng, dan kita kembali di Open Room. Itu adalah salah satu segmen di Go Mindful, dan ini adalah episode yang kedua dan kita sudah mulai mengundang satu narasumber lagi nih yang gak kalah hebatnya untuk bisa bercerita ke teman-teman sekalian. Dan ini sekali lagi saya ingatkan bahwa Open Room ini adalah sebuah ruang untuk teman-teman bisa bercerita dan juga belajar tentang mindfulness yang bisa memberikan inspirasi kepada yang lain. Hari ini kita udah undang Kak Elman ya. Ini Yes. adalah seorang aktor dan juga seorang praktisi mindfulness nih. Nanti Betul. Yeah. kita mau tahu banyak tentang gimana Kak Elman bisa belajar dan Hmm. mungkin hal-hal apa yang bisa di-share tentang aktor, kemudian perfilman. Bahkan Iya. saya dengar sering nyanyi gitu ya. Aku awalnya emang dari penyanyi, Ya, terus viral sebagai konten kreator, abis itu ditawarin film. Jadi oke. orang tahu aku ya sebagai ya aktor lah, semuanya lah palu gada di entertainment. Pokoknya apa lu mau, gua ada Iya, gitu. Oke. ya mau acting oke gue bisa, mau nyanyi gue bisa, mau nari bisa, kan aku juga musikal teater juga sekarang. Oh, oke. Oh, Ya mungkin boleh kenalan dulu Kak Elman. Sekarang Oke. usianya berapa ya kalau boleh tahu ya? Aku Maret kemarin baru 38. dia baru 38. Baru 38. 38 Oke. tahun. Mm. Aslinya mana sih Kak sebetulnya? Aku tuh lahir di Jakarta tapi mama papaku orang Minang. Minang tuh Padang Orang ya? Padang. Padang. Papaku Oh, Bukit Tinggi, mamaku Pariaman. Gitu. oke. Kak Elman kalau sekarang lagi aktivitasnya lagi apa-apa aja? Aku sekarang lagi ada project film, eh syuting di Semarang dan Jogja. Senin besok, Minggu besok udah pergi. Sama aku eh meditasi. Meditasi Sama Meditasi. aku sebagai rutin atau apa sebagai maksudnya? meditasi rutin kayak 15 sampai 20 menit sebelum tidur. Hmm. Sebenarnya sebelum aku mempelajari Buddhis, ya maksudnya sebelum sebelum menjadi upasaka, upasika, aku juga udah mempelajari meditasi kan gitu. Hmm. Tapi akhirnya pas jadi upasika, mengikuti ajaran Buddha, eh itu juga masih belum, sampai akhirnya ada masalah, baru aku coba, ya udah coba deh biar jiwa apa namanya otak nih tenang gitu. Hmm. Jadi aku mulai coba sebelum tidur dan Oke. ternyata aku ngerasa nyenyak Oke. gitu sebelum tidur. Ya nggak usah sejam sih, aku kayak 15 sampai 20 menit. Ya Hmm. kan gitu. Sekarang jadinya rutin tiap hari, tiap malam. Oke. Kak Elman, tapi kita pengen tahu dulu nih, Kak Elman nih lebih dikenalnya sebagai apa? Content creator, pemain film, penyanyi, atau apa nih yang Iya, lebih dominannya? iya apa ya? eh jadi aku tuh sebenarnya penyanyi. Awalnya tuh aku dari penyanyi kafe kan, dari Oh. penyanyi nightclub gitu, klub malam, terus di bar gitu. Terus pandemi nggak nggak bisa punya gig tuh kayak manggung gitu, nggak bisa Iya. manggung. Jadi aku bikin konten bercandaan, konten komedi gitu di TikTok. Rupanya viral. Terus akhirnya aku konsistenin terus. Akhirnya karena mungkin dilihat
dilihat casting director tuh kayak pencari talent gitu ya buat main film gitu, ditawarin pas di casting di audisi dapat film pertamaku tuh Catatan Si Boy. Itu tuh film lama ya tahun 90-an. Aku dapat karakter Emon yang diperanin Didi Petet gitu. Jadi aku yang meranin Emon gitu. Oh, di Nah, abis remake itu ya. abis itu mulai ada beberapa tawaran lah, apa ya, iklan lah, terus udah kayak gitu film juga gitu. Wow, tapi sekarang kalau melihat di sosial media kayak Elman sekarang lagi kayak sharing juga soal mindfulness ya. Iya, aku lagi suka banget sih tentang mindfulness ini karena aku ngerasa ternyata mindfulness ini menolong aku banget gitu untuk menghadapi kehidupan yang keras ini ya, apalagi di entertainment. Dan aku tuh sebenarnya pingin bukan menolong apa ya, pingin orang tahu sebenarnya masalah itu nggak harus kita selesaikan dari luar, tapi bisa dari kita diri dalam kita dulu gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan kita lihat dunia entertainment kan sebagai artis atau sebagai aktor gitu, they have a happy life gitu. Oh tidak, tentu tidak. Gitu ya. Entertainment ini dunia yang keras sekali. Dunia ini dunia yang keras. Aku punya teman, dia bahkan udah mau syuting, udah taken kontrak, udah kita namanya punya test cam. Test cam tuh jadi sebelum syuting dilihat dulu Pak bajunya bagus pakai apa, make upnya bagus apa segala macam. Itu udah terjadi dan itu tuh udah harusnya udah fix syuting project itu, film itu, tiba-tiba bisa digantiin aja gitu. Produsernya nggak suka, oke ganti gitu. Pas aku nyanyi di klub pun itu kan kita punya marketing kan yang nge-hire kita. Itu kalau mamanya kayak nggak suka gue, ya udah deh ganti aja besok gitu bisa, atau mungkin ya ganti aja bulan depan gitu, nggak usah perpanjang kontrak gitu. Dan kita juga bukan kerja kayak PNS ya, jadi bukan kayak kerja di swasta atau kayak di bank atau kayak yang kerja kantoran gitu yang kalau kita sakit masih dibayar gitu. Ini enggak, kalau sakit ya udah nggak dapet uang pada saat itu gitu. Sekeras itu. Wow. Pak Elman, itu kan kalau kayak kita tahu juga ya, maksudnya di ngomong yang lain lagi. Iya. Kalau kita tahu kayaknya kalau orang-orang yang di Padang, kelahiran Iya, Padang iya. bahkan kan nggak mudah ya untuk belajar meditasi atau Iya. belajar spiritual kayak gini. Iya. Itu Kak Elman apa tuh yang men-trigger Kak Elman untuk bisa belajar mindfulness terutama? Ini sebelum aku jawab, sebenarnya orang Padang atau kayak orang Aceh itu ada namanya tradisi namanya kalau di Aceh tuh Sulu, kalau di Minang tuh Sulwa. Suluk atau Sulwa? Sulwa. Nah, Sulwa itu tuh kayak, tahu nggak sih kalau biku-biku Thailand ke gunung gitu terus yang ditutupin pakai kelambu. Oh Terus iya, ya udah iya, meditasi iya. aja. Nah, itu tuh dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh kayak model tradisi itu. semedi gitu ya maksudnya? Iya, ya model semedi gitu, tapi ya mereka bilangnya ya mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Jadi dia di gunung, di apa gitu. Dan nenek dari mamaku itu masih kayak gitu, ngelakuin kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu ya, nenekku meninggal pas waktu umur 5 tahun. Aku dengernya dari tante-tanteku, dari mamaku pas aku suka meditasi. Ya itu kayak kita manggilnya Bu Tuo ya, kayak itu kayak Bu Tuo kayak gitu, dia pergi jauh ke mana, ke gunung, terus udah gitu yang pakai kelambu gitu. Terus ya pakai bajunya putih-putih kayak gitu-gitu atau sarung lah gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih harusnya itu udah menjadi tradisi ya, tapi kan di muda-muda ini kita nggak tahu. Jadi kalau aku bisa mencari, akhirnya menemukan meditasi atau mindfulness ini tuh aku kemarin, dulu aku kan pernah tinggal di Belanda. Aku mempertanyakan banyak kehidupan gitu, kayak kenapa Elman ini yang namanya Elman gitu. Banyak pertanyaan, kenapa kenapa gue nggak jadi adik gue dan adik gue nggak jadi gue gitu, kenapa gue harus yang model kayak gini atau yang model iya, kayak kenapa gitu mata ya? gue kayak gini, kenapa hidung gue harus pesek kayak gitu, kenapa teman-teman bule semua kan, kenapa hidungnya nggak kayak gitu padahal keren kali. Kayak gitu kan. Akhirnya aku mencoba mempertanyakan, mungkin kayaknya kalau mendekatkan diri kepada divine, supreme divine gitu, kayak yang keilahian, itu mungkin bisa terjawab. Jadi aku habis itu ngambil kelas tambahan, jadi namanya teologi Abrahamic Religion History, jadi sejarah tentang agama-agama Ibrahim gitu. Jadi aku pelajarin Yahudi, Judaism, Christianity, sama Islam. Sekedar untuk pengen tahu kayak gimana sih sebenarnya makhluk yang menciptakan diri ini gitu. Terus
sempet setahun lah belajar itu. Terus akhirnya yang kayak, oh kayaknya nih masih 50% kejawab gitu. Hmm. Intinya waktu itu akhirnya aku selesai kelas itu. Intinya jadi kalau hidup itu harus kita hidupin aja ya gitu. Hmm. Nah, tahun 2014 aku balik kan ke sini. Nah, untuk mendapatkan agama dharmik itu tuh lebih gampang. Gampangnya gimana? Ya kayak kita punya Bali gitu. Kita bisa mempelajari meditasi, Oh, terus iya. mempelajari Hinduism kan dia mempelajari agama-agama dharmik ya gitu. Iya. Nah, terus udah kayak gitu aku sering tuh dulu bolak-balik retret Di Bali. di Bali. Pingin tahu coba deh kalau mamanya lewat jalur yang ini mungkin gue bisa mendapatkan yang 50% belum terjawab itu bisa terjawab gitu. Jadi meditasi. Tapi waktu itu ya karena meditasinya bukan yang pure timur ya, meditasi timur lebih ke barat kan gitu. Terus guruku juga orang Australia. Jadi yang ditekankan itu hanya ke sukanya gitu, hanya kebahagiaannya aja. Jadi kalau nggak enak ya lu cari yang bahagia gitu. Jadi aku kurang serak gitu. Nah di 2018 malah adikku yang cowok, aku komplain tuh kayak kenapa ya gue udah meditasi tapi kayak gini, tapi masa caranya kebahagiaan doang, gimana caranya bahagia sama sedih kita netral. Nah gue pengen latihan yang kayak gitu. Adikku malah bilang coba deh lu pelajarin Buddhism. Oh dari situ ya. Malah adikku sendiri, dia itu mungkin dia waktu itu dia bilang gini, mungkin dia nggak punya konsep ketuhanan yang solid gitu kayak di agama Abrahamik gitu, atau kayak di agama-agama yang punya percaya akan satu entitas ilahi gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah, ya mungkin dia tercipta ada sebab dan akibat gitu kata dia. Oke. Aku belilah buku yang nulis Deepak Chopra. Oh iya. Dia ada 3 rangkai gitu, tapi 3 rangkai dia satu buku ngomongin tentang Muhammad, satu buku ngomongin tentang Jesus, satu buku ngomongin tentang Buddha. Kalau Muhammad Jesus kan aku udah belajar tuh waktu itu di Belanda kan setahun. Asli itu kayaknya Buddha nih belum aku pelajarin lah. Dari yang buku itu yang aku dapat adalah perbedaan seorang Buddha dan kita manusia awam gini adalah state of mind-nya. State of mind. Jadi kayak perbedaannya mungkin sama orang-orang kayak orang-orang yang lebih tercerahkan gitu. Itu state of mind-nya, perbedaannya sebenarnya sama aja. Dia kalau di black juga darahnya juga merah gitu. Punya tulang juga secara fisik sama kayak manusia, tapi dia punya state of mind, pikiran yang mungkin berbeda dengan manusia biasa. Aku bilang kayak apa yang bikin dia ini berbeda gitu. Aku pengen deh gitu. Kali aja dengan tercerahkan bisa terjawab ini pertanyaan aku yang 50% belum terjawab ini. Terus akhirnya aku ngeliat kan ya Buddhisme, maksudnya Buddha sang Buddha itu mencapai pencerahan dengan akhirnya dia merenung ya itu ya sama dia kayak meditasi gitu. Kayaknya mau coba deh gitu. Berarti mungkin kemarin tuh yang bolak-balik Bali itu ya, itu tuh aku meditasinya tuh yang kayak tiba-tiba suruh tidur dengerin sitar kayak gitu. Oh, kayak singing bowl. Singing bowl masih oke lah, tapi tiba-tiba kayak ada beberapa kayak bukan band ya, jadi kayak meditasi guru dari India, dia punya lagu alat musik yang pakai sitar, terus pakai gendang, toyong, terus kita suruh tidur. Itu pertama kali aku ikut meditasi kan. Aku yang kayak tidur, ini gua ngapain? Kayak sound healing ya berarti ya? Iya, namanya sound healing. Tapi aku nggak healing, jadi kayak mana udah gede banget suaranya kan. Aku nggak bisa tenang dong kalau suaranya ting gitu. Terus aku kayak sebelah tuh bule-bule itu kayak Di bule kok bisa konsen apa gimana gitu. Aku tuh kalau tidur pun juga harus gelap, nggak boleh ada suara kan. Gimana kalau disuruh tidur? Kalau tidur juga nggak bisa tidur, ada lampu remang-remang, terus udah kayak gitu. Suaranya gede banget gitu kan. Ya udah jadi cobalah ngikutin meditasi teknik Buddhism gitu, Buddhism teknik gitu. Nah, jadi di Bali baru coba yang itu aja ya? Atau ada lagi yang lain juga? Di Bali itu doang sama kayak ada kayak healing through accepting lah kayak gitu-gitu. Jadi tapi kayak aku ngerasanya kayak enggak deh, soalnya kayak kita disuruh tatap matanya, terus tatap stranger gitu kan, ada beberapa orang gitu tatap matanya, terus
seolah-olah kamu pengen bicara begini apa yang kamu rasakan gitu kayak gak bisa orang baru kenal. Jatuhnya malah awkward gak sih? Jadi malah aku kayak jadinya kayak ya jadi aku ngerasa kayak ya kayak liburan aja jadinya waktu itu healingnya mah ya nggak ada yang healing apa gitu balik lagi stres lagi masalah ini masalah itu gitu. Berarti memang nyata ya orang-orang bilang yang bahwa healing itu malah jadi pusing itu nyata ya. Iya, iya. Kalau salah gitu jadi memang ada ya. Iya, jadi mungkin persepsi mereka healing itu adalah kabur dari realitanya dia. Misalkan dia orang kota kerja stres, ya udah gue kabur ke Bali misalkan atau ke ya pokoknya ke Lombok lah, pokoknya ke sesuatu yang berbeda gitu. Setelah aku pelajari lewat Buddhism meditation itu tuh kayak apa namanya sebenarnya healing itu biar dari dalam kita juga gitu. Kita healing, ngelihat pantai berjemur, apa meditasi segala macam, ya itu tuh kita tuh lagi mencari kenikmatan aja yang mana nantinya juga penderitaan lagi gitu. Jadi kayak sekarang aku udah nggak, ayo kita healing gimana? Enggak, udah di rumah aja deh. Oke, kita switch ke meditasi Buddhis. Tadi katanya Ya, ada belajar di meditasi versi Buddhism. Di mana itu ya. belajar dan apa yang dipelajari? Jadi meditasi Buddhis aku pertama belajar langsung Vipassana sebenarnya. Itu udah aku nggak mau ke Bali bolak-balik Bali lagi. Aku mencoba cari sendiri. Nah, aku mencoba cari sendiri terus udah gitu lewat YouTube karena aku juga mau ke wihara misalkan atau yang kayak Buddhist center kayak gini gitu. Aku tuh masih segan gitu loh. Segannya tuh bukan berarti kayak takut dicap apalah gitu kayak wah unbeliever gitu enggak, tapi cuman kayak aku nggak tahu apa yang mesti datang sana apa gitu kayak ya saya mau meditasi diketawain gak sih sama orang gitu takutnya kayak gitu. Hah, nggak ada sekarang lagi nggak ada atau kayak mau ngomong sama gurunya mungkin kayak dulu aku belum ngerti tuh Bante belum apa ya pokoknya pin ngomong sama biksunya apa yang mesti diomongin gitu. Masalahnya kan I grew up as beda dari Buddhis kan non Buddhis kan apa yang mau ku tanyain gitu nggak tahu jadi kayak ya udah jadi aku pelajarin secara otodidak lewat buku atau enggak lewat video YouTube. Dan setiap aku deket sama ada teman misalkan dia Buddhis gitu kayak aku bilang ini dong ajak gue dong ke wihara pingin coba meditasi atau kayak pingin coba dengerin ceramahnya Dhamma Desananya gitu. Mereka ngira aku tuh lagi ngolok-ngolok mereka. Jadi mereka kira kayak enggak mungkin lah ya. Atau ada lagi ketemu lagi Buddhis yang lain gitu kayak enggak gue aja nggak bisa baca parita gitu-gitu. Maksud aku udah datengin aja dulu maksudnya ajak aja gue dulu gitu berharap kayak gitu lihat kayak gimana sih meditasi tuh begini rupanya ini begini aku jadinya ya aku belajar sendiri bahkan kayak misalkan kayak ke Palembang kemarin bilang aku pingin ke wihara dong gitu sama keluarga kan aku pingin dong lihat-lihat di wihara di Palembang ada nggak sih dibawanya ke kelenteng salah gitu. Salah. Ke kelenteng kayaknya bukan kayak gini yang aku tahu deh kayak di video-video di YouTube nggak kayak gini gitu jadi kayak masih ada kayak pergumulan batin gitu kayak yang mana yang bener ya gitu akhirnya ya udah aku cari sendiri sampai akhirnya aku ketemu seseorang teman lah ya yang bisa ngebawa aku ke belajar meditasi lebih lanjut gitu secara Buddhism gitu. Apa yang dipelajari, Kak? Yang aku pelajari ya Vipassana itu sama sekarang aku sama apa namanya melatih fokus yang kayak gitu-gitu. Jadinya malah aku ngerasa stroke ya kalau dibandingin sama yang sitar tadi yang tuh yang gitu kayak ini kalem banget. Aku ngerasa kayak nggak ada yang harus indera pendengaranku nggak ada yang harus ditambah-tambahin, nggak ada kontak lagi loh. Jadi kayak ya udah emang senyap aja gitu. Ya itu yang aku perlu gitu. Yang tugas kita tinggal gimana caranya pikiran kita taruh di masa sekarang. Kalau ada musik kan, aduh ini musiknya begini lagi. Aku ngerti musik kan, jadi salah harusnya kuncinya nggak ke situ. Malah komplain ya. Iya malah pas gini kayak salah lagi tuh nadanya gitu. Tapi itu pas pertama kali datang, berarti itu pertama kali udah nggak otodidak lagi dong? Udah nggak otodidak. Jadi waktu itu datang ke wihara, waktu itu aku ingat banget itu Bante Panyawaro. Yang langsung suhunya gitu. Jadi iya jadi dibilangin mindfulness tuh kayak gimana pas banget emang. Jadi kalau menurut aku ya karma berbuah ya karma baik berbuah. Jadi dia ngomongin kalau Buddhism tuh kayak gini, mindfulness tuh kayak gini, apa namanya bukan berarti kita surrender
ya udah gitu sama kehidupan. Enggak ya, kita harus juga bisa ada sifat apa sih, wirianya gitu, sifat apa tuh namanya, Berjuangnya lah. berjuang, Ya. sifat berjuangnya gitu. Oh ternyata kayak gitu. Ya udah, jadinya aku itu pertama kali ke wihara, abis itu aku bilang lagi sama teman aku, minggu depan mau lagi dong gitu. Ya udah, dengerin ceramahnya aja, nggak usah ikut puja baktinya, nggak usah kebaktiannya gitu. Ya udah, akhirnya ikut terus, akhirnya jadi kebablasan. Waktu itu di Mendut atau di Enggak, di Pusdiklat si Oh, Kadama Banti Santi Bumi di BSD gitu. Apa sih Kak yang poin yang paling mengena gitu di hati dari apakah dharmanya, dharma desananya, atau memang saat sesi latihan meditasinya yang Kak Elman dapatkan? Mungkin boleh share satu atau dua poin gitu. Kalau dari meditasinya aku terlatih jadinya bisa lebih fokus. Kalau dengerin dengerin ceramah Bantenya, aku dapat ilmu, dapat kebijaksanaan. Aku selalu bilang, iya, setiap biku itu ceramah, apalagi Bante Atadiro ya. Aku selalu, oh iya ya, kebanyakan oh iyanya. Oh iya ya. Selama ini gue bukan lupa, selama ini terbutakan apa ya? Selama ini kayak nggak kepikiran apa situ, tapi I know gitu, itu begitu, tapi kita nggak pernah kayak apa ya, kayak oh iya ya gitu loh. Bener Iya, yang iya. bilangnya. Something yang sebenarnya sehari-hari aja, cuman Iya, kita betul. Ngelewatin gitu aja gitu. Iya, tapi kalau umpamanya diperhatikan, kita observe, emang begitu. Misalkan gini nih, ya kita kalau kita mau marah balik ke orang, itu sama aja kayak kita menggenggam bara api. Jadi kita bakalan juga kena imbasnya kan, walaupun ya tuh orang kita lempar ke orang, entah tuh orang kena atau enggak gitu kan, tapi kita sendiri udah kena imbasnya gitu, kayak oh iya ya gitu. Oh iya, selama ini kan kita bilang ya apalagi aku di Western ya, aku besar, I spend my teenage time itu di Belanda. Di Belanda tuh kan orangnya kan sangat straightforward. Jadi kalau nggak suka ya gue nggak suka gitu. Terus udah kayak gitu, jadi dia freedom of speech kan. Jadi kayak ya gue gak suka yang kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak gitu terbentuknya. Jadi aku salah, seharusnya nggak usah sekolah di Belanda. Ada nyeselnya, seharusnya nggak usah di Belanda, di Asia aja gitu, biar kayak mendapatkan banyak kebijaksanaan gitu. Gitu, jadinya aku terbentuk kayak gitu, kayak pas balik-balik pun orang bilang itu pemikiran bule loh, itu kayak bule loh kayak gini, ini bule loh kayak gitu. Kayak misalkan culture shock aja ya. Jam 1 aku jam 1 kurang gitu datang. Terus kalau orang telat 15 menit, lo nggak boleh kayak gitu, lo kayak gini. Jadi kayak udah marah-marah gitu. Jadi aku ngerasa kayak meditasi Vipassana Samatha itu ngerubah tantrum aku jadi tentram gitu. Keren juga nih Itu bahasa keren. ini. Tantrum jadi tentram jadi gitu. tentram. Iya gitu, jadinya But kayak it's a good comparison ketika kita ngelihat kebiasaan orang Barat, apalagi Kak Elman udah ngerasain meditasi versi Barat. Kemudian kembali lagi ke Indonesia, terus belajar lagi Versi timurnya Versi seperti timur, apa. gitu. Menarik ya. Kak mau nanya dong Kak, tadi kan ada ngomong di awal ya bahwa kehidupan aktor kemudian entertainment kan begitu cepat ya fasenya ya. Karena kalau misalnya kita nggak survive untuk eksis, besok udah dilupakan kan ya. betul. Nah, ceritakan bagian itunya sekaligus gimana mindfulness bisa memberikan pengaruh kepada kehidupan aktornya Kak Elman. Oke. Jadi yang aku bilang tadi, di entertainment itu kehidupannya keras. Jadi kita tuh harus dituntut harus jadi selalu kreatif dan inovatif. Jadi harus ngebuat sesuatu, dan sesuatu itu harus kreatif. Kalau enggak, ya udah nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, orang bakalan bilang boring, ceritanya begini-begini aja, atau boring, kontennya begini-begini aja gitu. Jadi kita tuh harus kayak ya aku bilang tadi, fast pace gitu. Jadi kayak terus apalagi tiap hari apalagi nih, kalau enggak ya udah dapur nggak ngebul. Aku bilang gitu. Jadi kayak harus terus kita, jadi kayak hidup tuh kayak dikejar-kejar. Apalagi nih, ide kreatif apa nih, brainstorming kayak gimana lagi. Nah, dengan adanya mindfulness itu, aku ngerasa di sini tuh kita slow down a little bit gitu. Jadi dengan yang aku dapetin dengan meditasi kayak samatha gitu, terus meditasi ya metta bhawana dan semuanya ya, itu ngajarin, kalau buat orang entertainer, ngajarin untuk slow down a little bit, untuk ngajarin kita lebih hidup ini nggak harus di emergency-in gitu.
nggak ada yang darurat, ya udah ya berjalan apa adanya aja gitu. Nah di situ aku bisa mendapatkan peace of mind aku, ketenangan pikiran gitu, yang akhirnya bisa ngebuat aku jadi orang ya kayak ngebuat mental aku lebih kalem, lebih ngerasa kayak oke, gue harus inovatif, gue harus jadi kreatif, tapi gue nggak harus terburu-buru gitu. Kreativitas rupanya ternyata bisa di ini juga, di apa namanya, bisa didapatkan juga lewat meditasi, entah dapat vision atau apa, entah memasuki channel apa segala macam, akhirnya bisa dituangkan, diekspresikan dari jadi seni gitu. Jadinya aku ngerasa meditasi itu cocok buat orang-orang yang fast pace, kayak di entertainer atau kayak editor in chief. Itu kan apa nih, pokoknya editor in chief majalah itu kan oke, ini besok apa nih, tren apa lagi yang mesti kita ikutin. Capek loh sebenarnya ngikutin apalagi tren, kita cari tren apa lagi, besok udah harus diupload. Kalau berarti bisa nggak, ya udah tidur jam 12 pagi-pagi udah harus upload kayak gitu. Jadi emang kayak capeknya tuh karena kita kayak seolah-olah dikejar gitu. Nah itu aku mencoba untuk melepaskan banget dari Jadi, meditasi. Kayak paradoks gitu ya, kayak kita belum viral atau kita belum terkenal, pas terkenal gitu dia harus ngejaga itu Iya, terus iya. menerus. Mm-mm. Jadinya kayak ada anxiety, wah Iya. gua terkenal nih. Iya. Kalaupun terkenal ada senangnya, tapi ketika udah mulai redup gitu namanya, wah Iya. dia harus nyari sensasi lagi, nyari Betul. something new gitu ya. Iya. Kayak di Dharma kan juga gitu ya, kalau kita lihat ada namanya Mahanidana Sutta itu dia bilang kalau kita udah mendapatkan, udah mencari, udah memperoleh, apa berikutnya? Penjagaan loh. Iya. Jadi kita sibuk menjaga kan ya, untuk gimana cara survive nih, Betul. supaya saya nggak hilang ditelan sama Betul. dengan update yang baru. Betul. Aku juga, apalagi aku kan juga konten kreator kan. Wah itu juga lebih parah lagi. Viral itu kebanyakan cuma 2 minggu. Habis itu kalau nggak bikin sesuatu yang lagi, ya udah mati kita, maksudnya. Ya udah kita ketelan sama orang-orang yang viral lagi yang lain, dan yang pakai TikTok misalkan, yang pakai Instagram, yang pakai YouTube, itu kan ada ratusan orang, ribuan bahkan jutaan orang. Dan mereka mau jadi viral, mereka lagi lagi kayak nonjok-nonjok atas, pingin viral gitu, pingin terkenal juga gitu. Ya kita selalu kayak apa lagi nih ya gitu. Kemarin tuh sempat dengerin ceramahnya Koh Yudi Gejali sama pas acara Go Mindful juga, kan dibilang yang Ataloka Dharma itu Ya. ya maksudnya kalau kehidupan tuh ya coraknya cuma itu aja ya, dipuji, dihina, suka duka, yang kayak gitu-gitu kan. Itu tuh kita bisa lihat banget dunia kecilnya di sosial media gitu. Nggak usah lah kita melihat wah kehidupan manusia, udah lihat aja di TikTok, itu ada orang yang ada orang marah-marah katanya followers gue 1 juta tapi nggak ada yang tahu gue gitu. Iya. Lihat yang di Lihat mall kan, kan? ada kan Yang di mall ya? yang di mall, kok nggak ada yang tahu gue udah 1 juta loh gitu. Iya oke. Iya. maksudnya ngerti gak sih, jadi kayak dan somehow itu ngebuat mental kita jadi apa ya, bingung kali ya. Gue punya 1 juta tapi gak ada yang tahu gue. Sementara kayak ada orang yang kayak 200.000 doang followersnya, tapi semua orang tahu gitu. Gitu. Iya. Gitu. Kayaknya ada satu hal yang kayaknya jarang orang lain tahu, karena kan jarang yang berkecimpung di situ dan jarang ada yang praktik semacam ini. Iya. Kalian pernah cerita bahwa aktor-aktor itu kalau sudah berapa sekian lama kayak misalnya syuting dan sebagainya, kan mereka terbawa dengan perannya tuh ya. Iya benar. Kadang-kadang kan dengan meditasi atau mindfulness yang kita latih itu juga bisa membantu detox. Benar. Supaya dia nggak attach dengan kondisi yang saat dia syuting atau sebagainya. Iya benar. Boleh diceritakan deh. Itu sebenarnya banyak banget kayak untuk menjadi peran yang berbeda dengan karakter kita gitu. Jadi kita punya namanya reading session. Sebelum main film tuh kita ada namanya reading session. Di reading session itu kita mencoba untuk kayak membangun seolah-olah, misalkan nih aku kan orangnya kayak gini, aktor, terus aku jadi petani misalkan. Itu tuh aku harus bangun petani tuh, iya kita research dulu kayak gimana, kita analyze, observe, oh dia tuh begini, terus udah gitu kita bangun karakternya seolah-olah itu ada di dalam diri kita gitu. Harus begini.
Nah, pas di filmnya, pas projectnya, pas syuting bagus dong kan karena terproyeksikan tuh ekspresi-ekspresi sebagai petani misalkan. Gak usah petani deh, misalkan aku jadi cowok penghibur gitu. Padahal kan bukan ya kan. Cowok penghibur berarti kan aku harus kayak mengobserv cowok penghibur tuh begini, dia begini, dia begini. Terus nanti harus diproyeksikan ketika syuting. Wow. Misalkan. Which is kalau pamannya itu diproyeksikan secara bagus karena pelatihan dan observasi dan menganalisa karakter itu bagus. Tapi kalau udah syuting kan berapa sih? Cuman 3 bulan, paling lama setahun. paling paling lama banget setahun. Habis itu nggak mungkin dong kita harus kayak gitu ke bawah sebagai karakter itu gitu. Nah, aku ngerasa itu tuh bisa dibuang lewat meditasi. Kita balik lagi ke diri kita gitu. Karena aku juga ngerasa meditasi itu kita mempelajari diri kita lagi gitu. Kayak aku meditasi banyak banget traits, sifat-sifat dalam diri aku yang sebenarnya udah ada, tapi waktu itu aku fight. Aku nggak mungkin nggak aware gitu, nggak sadar kalau itu adalah aku gitu ya. Mungkin kayak aku orangnya tantruman. Kan aku orangnya kayak dikit-dikit misalkan aku orangnya sensitif. Jadi misalkan kayak kok dia nggak ngundang gue ke acaranya gitu. Tapi sekarang dengan meditasi kayak oh ya udah ya kayak apa ya? Ya mungkin aja entah dia lupa, entah dia apa gitu. Jadi kayak nggak nothing personal gitu, nggak ada yang personal gitu ketika mempelajari dengan meditasi itu gitu. Gitu. Ini kan tadi aku turun, Ko Johan bilang kayak wah ini ngejreng banget, ini tau nggak, ini kayak gini nih gara-gara aku karakter Emon. Dan ini belum nggak bisa ku lepas. Jadi aku suka warna-warni, dulu aku nggak suka warna-warni. Jadi gara-gara karakter Emon, jadi aku suka baju-baju yang ngejreng, yang orang bilang lu silau banget. Dulu aku nggak kayak gini. Karakter Emon ini film apa? Film catatan si Boy. Oh. Jadi aku jadi Emon. Emon itu kayak cowok-cowok flamboyan gitu. Cowok flamboyan, kemayu. Dia suka pakai baju yang ini banget. Dia suka pakai baju yang ngejreng gitu. Yeah. Pas aku pakai, pas di syuting kan, lucu juga ya gue ternyata pakai baju ini. Ya udah jadi kebawa terus. Tapi untungnya nggak kesadaran nggak sih, maksudnya udah melepaskan. udah hilang. Iya. Emonya udah hilang. Udah jadi aman lagi, tapi cara pakai baju fashionnya masih ya. Masih ke bawah nih si Emon. Jadi orang kayak Emon lo lepasin gitu. Nah, kalau sebagai aktor itu kan kita switch karakter kan. Iya. Switch karakter kan. Apakah itu ada kayak kesulitan nggak sih ketika kita kembali lagi ke karakter lama, tapi lebih tepatnya ketika kita tuh pengen meditasi gitu, ketika Kak Elmat pengen meditasi lagi, kan pasti ada nggak sih yang ketinggalan dari karakter lama, kemudian oke, ini bahaya nih, gue harus balik, gue harus kayak gitu. Iya. Ya itu kan dari meditasi kita nggak observe itu kalau itu berbahaya. Jadi kita dapat kebijaksanaan kayak wisdom gitu, kayak ya udah ini harus kita buang gitu. Dan ya banyak cara sih, kayak misalkan kayak oke, ini entah mungkin kita jadi karakter yang pembenci, preman gitu, yang banyak membunuh orang misalkan gitu kan. Ya mungkin kita bisa balik lagi dengan adanya meditasi itu kayak itu sesuatu yang buruk, direnungin lagi gitu. Jadi jangan dilengketin gitu. Jadi kita lepasin aja gitu. Kak Elman, ini kita kan ngomongin tentang aktor dan sebagainya ya. Saya dengar katanya, atau saya sering dengar ceritanya Kak Elman sendiri, teman-teman artisnya juga jadi dipengaruhi nih. Ada yang ikutan mulai meditasi nih kayaknya. Iya. Gitu ya? Bukan mulai meditasi, rupanya mereka meditasi tapi low key, nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak ya udah meditasi, ya itu kan sesuatu yang personal juga kan gitu. Jadi kayak jadi pas ketemu teman-teman artis gitu kayak lu meditasi juga, ya lu vipassana juga 10 hari di Bogor. Kayak gitu-gitu. Gue aja belum kayak gitu. Jadinya aku surprise aja gitu, banyak ternyata dari kalangan entertainer yang akhirnya mencari jalan ke sini gitu, mencari jalan di meditasi gitu. Terus akhirnya ya aku ngerasa berarti mungkin entertainer ini udah orang-orang entertainer ya, ada beberapa yang udah terenlighten gitu, udah tercerahkan, kayaknya gue harus kesini deh gitu, harus bisa melepaskan kemelekatan lewat meditasi lah, pokoknya untuk biar lebih fokus. Jadinya kayak banyak gitu. Malah aku sekarang mau encourage orang-orang yang
orang-orang di belakang layarnya. Oh. Iya, orang-orang di belakang layar itu lebih gila lagi. Mereka kerja, misalkan orang lighting aktor talent itu jam 6 datang, orang lighting jam 4 udah datang. Oh iya benar, dia preparationnya lebih Iya, panjang ya daripada kita heeh. yang pada umumnya ya. Iya, lebih banyak stresnya, lebih sering kena marah sama sutradara daripada talentnya. Gitu. Berarti mereka juga perlu belajar sebetulnya ya. Mereka perlu belajar. Kemarin ini aku lagi ada project kan, terus lagi reading, terus akhirnya aku sama teman-teman talent juga, cast juga, akhirnya yaudah kita meditasi gitu kan. Awalnya meditasi aku yang pimpin gitu, kayak meditasi kayak scanning body aja kayak Vipassana gitu, kecil-kecilan. Sama Anapanasati abis itu. Terus di situ ada Astrada, asisten sutradara. Dia coba pas udah itu ya bangsa 15 menit aja lah waktu itu kita coba kan sama teman-teman juga sama Kes. Udah selesai terus dia bilang, mau dong ajarin gue. Di sini gue tuh tiba-tiba 15 menit itu ngerasa tuh kayak kosong tapi terisi. Dia bilang gitu. Nah, nggak ngerti tuh maksudnya kayak gimana. Abis itu kayak bentar. Abis itu kayak kita ada kerjaan. Bentar nanti kita omongin ya gitu. Terus sempat kita ikut ini baru kemarin banget tuh. Tiba-tiba coachnya belum datang. Jadi ada ruangan ber-AC. Yuk kita ini aja yuk sama teman-teman talent juga, sama teman-teman cast juga. Yuk kita meditasi yuk. Gue ada nih rekamannya, guide-nya gitu. Tapi kalau aku dengerin guide-nya Metta Bhawana sih, meditasi cinta kasih gitu. Yeah. Ada satu dia orang production house yang ikut akhirnya. Kita 45 menit abis itu 45 menit tuh Metta Bhawananya. Tiba-tiba dia merasa gue di sini ngerasa sampai nangis dia, kayak ternyata nangisnya tuh bukan nangis sedih atau mungkin lebih kayak finally gue ini loh yang gue mau gitu. Jadi selama ini gue tuh selalu mengikuti apa yang orang bilang gitu-gitu. Jadi dia kayak nangis terus akhirnya kayak retret gitu. Jadi sayang pelukan gitu. Kayak retret gitu kayak. Terus akhirnya Kak coba deh lu follow ini, salah satunya Go Mindful lah. Coba deh Kak lu follow ini. Terus dia pakai kerudung, tapi gue berkerudung itu ya apa gimana? Enggak, ini siapa aja boleh. Gitu. Meditasi kan itu pelatihan pemikiran kan, melatih pikiran kan. Semua ya maksudnya semua orang boleh dong melatih pikiran gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin aku bisa mengencourage orang-orang atau menginspirasi orang-orang nih. Meditasi tuh untuk semua orang sebenarnya. Jadi jangan udah takut. Ada temanku kayak gue takut kesurupan karena ngosongin pikiran gitu-gitu. malah meditasi nggak ngosongin pikiran. Malah meditasi kita fokus gitu. Orang mikirnya kosongin takut kesurupan. Padahal pas meditasi nggak kosong juga, malah kosong, malah mengembara begitu. Malah mengembara terus ya. Iya, malah kayak monkey mind kan, kayak loncat sana loncat sini gitu. Kak Ilman, kira-kira kalau misalnya nanti kita nih misalnya ketemu teman-teman yang misalnya bergelut di bidang aktris, kan mereka mungkin ada yang masih awam gitu tentang meditasi. Kira-kira apa yang paling cocok untuk mereka untuk pertama kali? Menurut aku sih samatha. Karena yang aku bilang tadi, karena kan ini fast pace. Apalagi kayak orang-orang di sinetron. Itu tuh kalau aku kan di film ya, itu kita dapat skripnya udah segede gini. Jadi udah nih pelajarin nih, mungkin sebulan pelajarin, ada reading. Kalau orang FTV, orang sinetron, paginya ini skripnya. Dia cuman kecil gitu, tipis gitu. Ini skripnya buat episode yang ini ya. Harus hafal sekarang, nanti 2 jam lagi. Nah, aku ngerasa dengan adanya kita bisa fokus, ngafal skrip itu jadi lebih gampang. Sebelum meditasi, aku tuh lirik lagu aku susah, terus udah kayak gitu ngafalin dialog susah, kalau umpamanya ada presentasi itu susah. Susahnya tuh bukan karena bego ya, bukan karena IQ jongkok gitu. Tapi pas ngafal itu ada bisikan di otak, pasti nggak bisa ngafal gitu, pasti nggak bisa. Nah dengan fokus kita lebih fokus, misalkan kita mesti ngafalin dialognya, jadi kita bener-bener dialog ini maksudnya ini, jadi grounding gitu loh, kayak kita bisa grounding dengan itu.
balik lagi ke diri kita untuk akhirnya kita bisa mengaplikasikan fokus kita gitu. Jadi oh maksud dialognya gini, oh jadi kayak gini. Kan dialog film tuh kan nggak harus 100% sama gitu yang sesuai di skrip kan. Bisa kita ganti-ganti, yang penting intinya sama. Nah itu tuh yang ngebuat aku bisa dengan samata melatih fokus, meditasi ngelatih fokus, itu tuh bisa jadi cepet hafal gitu. Jadi lirik lagu jadi cepet. Jadi kayak kita ketika kita melakukan sesuatu itu punya meaning. Menghafal berarti kita lagi menghafal gitu. Kalau kemarin tuh pas sebelum aku meditasi mau ngafal, aduh gua nggak bisa nih, aduh kenapa panjang banget ya lininya, aduh udah kayak gitu, aduh ini apa kata-katanya ini maksudnya apa, aduh nanti gimana ya kalau mamanya gue bilang ini, aduh nanti bisa nggak ya perform di depan sutradara kayak gitu. Dan kalau berlatih fokus sama mata nih, ya udah kita pokoknya masa bodoh apa kata orang nanti, yang penting oh ini maksudnya kayak gini, ini kayak gini, maksud oh habis ini kata-kata ini bagusnya diginiin kayak gitu. Jadi lebih mindful lah, lebih menaruh pikiran ke apa yang kita sedang lakukan gitu. Lebih gampang untuk konsentrasi lagi ya. Iya, Itu poin utamanya ya, bisa menaruh pikiran di kondisi saat ini. betul, bener. Kak Elman, thank you ini udah sharing banyak terkait dengan meditasi mindfulness. Tapi barangkali Kak Elman mungkin sebagai yang terakhir gitu ya. Boleh nggak kasih teman-teman pesan supaya bisa menginspirasi untuk mau latihan juga? Atau mungkin teman-teman yang di luar sana yang lagi mengalami masalah, dia juga bisa punya semacam apa ya, kayak ada sebuah problem solving nih. Salah satunya adalah dengan meditasi. Mungkin Kak Elman bisa kasih inspirasi ke mereka. Iya, aku tuh selalu bilang gini, kita tuh manusia urban, kita tuh manusia urban, manusia kota, dan kehidupan kota itu penuh dengan hiruk pikuknya, dengan masalahnya yang menurut aku masalahnya yang dibuat sendiri gitu. Dan aku tuh mengencourage banget atau kayak mengajak teman-teman yang mungkin lagi merasakan kayak secara batinnya atau secara ya mungkin yang non Buddhis ya bisa bilang ya jiwa gue merasa terganggu, jiwa gue merasa kosong lah, atau lonely lah, atau apalah kayak gitu. Aku bisa nyaranin kalian coba meditasi gitu, coba melatih fokus. Kenapa? Karena meditasi itu aku ngerasanya ya, meditasi, dengan adanya meditasi itu kan pelatihan. Ketika kita membuka mata, berdiri menjalani kehidupan, kita punya kesadaran yang meditatif yang bisa menaruh fokus pada saat ini gitu. Oke, thank you Kak Elman atas semua informasi. Ternyata kita bisa tahu ya dari sini ya, ternyata aktor tuh segimana pressure-nya mereka, dan ya ternyata aktor dibalik kemegahan yang kita lihat di balik aktor, ternyata banyak hal yang sebenarnya mereka butuhkan, dan especially peace of mind tadi kalau kata Kak Elman, bahwa ya memang meditasi itu juga dibutuhkan bahkan oleh semua orang gitu loh, dalam semua bidang kehidupan. Ya Kak Elman sukses terus ya. Terima Kayaknya kasih. saya dengar ada film yang mau akan digarap juga nih. Kenapa? Dengan Dian Sastro dengan Eva ya. Film apa tuh? Mungkin boleh kasih spill lah dikit. Aku tuh lagi ada project Descendant of the Sun, itu series Korea yang dimainkan sama Sung Joong Ki sama Song Hye Kyo. Ini buat layar lebar ya Kak ya? Ini buat di Indonesia diadaptasi untuk layar lebar gitu. Filmnya part 1 part 2. Kak Elman gitu. sebagai apa? Aku sebagai dokter, temannya si Dian Sastro. Gitu, jadinya aku di sana jadi sahabatnya dia lah gitu. Oke. Sama Reza Radian juga, Reza yang jadi pasangan cowoknya gitu. Oke, tadi Kak Elman udah kasih pesan, sekarang saya mungkin titip pesan ya berdua ya. Kak Elman Boleh. mungkin bisa bantu sebarkan ajaran mindfulness atau meditasi yang mungkin bermanfaat juga. Dan bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Iya. Thank you ya Kak ya. Iya, terima kasih. Oke, sekian teman-teman, itu adalah Open Room. Ini adalah Open Room untuk episode 2 dengan Kak Elman. Ya.